Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ujiannya diawali oleh beliau, Ustaz Yufridal. Monggo Pak Yufridal. Oke, Pak Agus. Siap ya, Siap insya Allah. dalam Bapak, siap Bapak. Alhamdulillah. Siap nggak siap kata Pak Agus. Siap Bapak. Oke. Ininya udah dikirim ya. Untuk RPP sudah. RPP-nya sudah. Ya Bapak. Oke, Pak Agus, kita minta memberikan cuplikan ya. Cuplikan kegiatan inti. Siap Bapak. Kegiatan inti saja. Jadi pendahuluan nggak usah, jadi langsung ke kegiatan inti saja. Siap Bapak. Penutup dari inti aja. Siap Bapak. Ya, silakan Pak. Oke, ini langsung saya mulai nggih. Oke, silakan. Oke, anak-anak, terkait dengan materi kita yaitu tentang Asmaul Husna, khususnya di kelas 7 ini kita membahas 4 hal ya, di mana di dalam buku paket kita alhamdulillah sudah dibuka masing-masing. Di dalam buku paket kita itu Asmaul Husna mengenang tentang istilah Al-Alim, apalagi Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, gini anak-anak, sebenarnya terkait dengan Asmaul Husna itu tidak hanya 4 hal saja ya, tetapi ada berapa anak-anak? Betul sekali, ada 99. Nah, di sini Bapak memiliki daftar. Untuk daftar Asmaul Husnanya ada 99, nanti kita bisa saksikan bersama-sama ya, atau mungkin kita bisa menstimulusnya ataupun membaca bersama-sama. Tentu di dalam Asmaul Husna ini banyak kita dengar, salah satunya ketika pembiasan di pagi hari. Nah, di sini kita bisa utarakan sama-sama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nah, sampai ke 99. Nah, gini anak-anak, terkait dengan Asmaul Husna, sebenarnya Bapak memiliki video pembelajaran. Nah, intinya melalui video pembelajaran ini nanti silakan dipelajari hal-hal apa saja yang menurut kalian perlu untuk digali lebih dalam lagi, kita bebas. Kita belajar bersama-sama dan apabila ada sesuatu yang kurang bisa dipertanyakan. Nah, anak-anak untuk videonya bisa kita saksikan bersama-sama ya. Di sini Bapak akan menyetelkan sebuah video terkait dengan Asmaul Husna. Nah, di dalam video ini banyak sekali ya anak yang kita pelajari, salah satunya tentang pengertian definisi dari Asmaul Husna. Setelah itu pun juga kita akan mengetahui berbagai macamnya sesuai dengan topik kita, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, di dalamnya ada dalil-dalilnya anak-anak yang bisa kita pelajari. Nah, kita bisa mempelajari lebih dalam lagi dengan merujuk kepada siapa? Tentu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam video ini juga kita akan mempelajari anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana cara meneladan ataupun perilaku yang mencerminkan dari keempat Asmaul Husna tadi. Nah, apa saja kita bisa saksikan bersama-sama. Misalnya Al-Alim, di sana ada fotonya anak-anak. Ada foto kegiatan, penerapannya berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan kegiatan seperti kita ini, yaitu pembelajaran di dalam kelas. Betul sekali. Nah, juga selain Asmaul Husna, nanti kita akan mempelajari terkait dengan Al-Khabir. Nah, Al-Khabir apa anak-anak? Betul sekali. Allah Maha teliti. Terima kasih anak-anak. Dan juga di dalamnya ada dalilnya juga anak-anak, yang tentu saja kita bisa cari di dalam Al-Qur'annya. Nah, yang tidak kalah pentingnya anak-anak terkait dengan Al-Khabir ini, bagaimana cara kita meneladan anak-anak. Cara kita meneladan dan juga perilaku yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja selain Al-Khabir juga dilanjutkan dengan Asmaul Husna yang lainnya anak-anak, yang ketiga yaitu apa? Tentang As-Sami. Betul sekali. Apa pengertian dari As-Sami? Oke Andi? Oke, betul sekali. Allah
Maha mendengar. Nah, kira-kira contohnya seperti apa anak-anak ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pendengaran? Nah, betul sekali. Kita harus mendengarkan hal-hal yang positif. Tentu, misal Bapak Ibu guru menjelaskan di sini, nah anak-anak bisa mendengarkan dengan baik, dengan tenang. Nah, itu merupakan salah satu meneladan Asmaul Husna, khususnya tentang betul sekali As-Sami. Dan yang terakhir adalah Al-Basir. Nah, kira-kira apa pengertian dari Al-Basir? Allah Maha, betul sekali. Allah Maha melihat. Nah, kira-kira melihat apa anak-anak? Nah, di sini dalam video kita bisa belajar bersama-sama banyak sekali kegiatan terkait dengan melihat hal-hal yang positif. Oke, terima kasih anak-anak. Saya kira cukup demikian terkait dengan video pembelajaran. Nah, selebihnya anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini kita akan fokuskan ke dalam sebuah metode pembelajaran, yaitu apa? Mind mapping. Nah, kira-kira mind mapping itu apa anak-anak? Mind mapping secara sederhananya kita akan membuat sebuah peta konsep. Nah, sebelum jauh ke sana anak-anak silakan dipersiapkannya alat tulisnya, betul sekali, karena sudah pada posisi tempat duduk yang berdiskusi ataupun berkelompok, maka diharapkan setiap kelompok ada satu produknya, yaitu berupa kertas nanti. Nah, silakan dipersiapkan alat tulisnya, ada kertas kosong, dan juga silakan disediakan ballpointnya, berwarna juga boleh, pakai spidol juga boleh, dan itu lebih bagus lagi. Karena apa? Karena pembelajaran kita hari ini nanti kita akan belajar terkait dengan mind mapping. Nah, kira-kira mind mapping itu apa, Nana? Gini, secara sederhana, Bapak akan contohkan mind mapping adalah kita akan memeta-metakan, kita akan membuat sebuah peta konsep terkait dengan apa? Tentu karena materi kita Asmaul Husna, maka kita akan membuat peta konsep ataupun mind mapping terkait dengan Asmaul Husna. Nah, kira-kira bagaimana anak? Silakan diperhatikan dulu. Ini saya sampaikan secara global saja, secara umum. Nah, nanti tatkala pengerjaannya silakan dikerjakan secara berkelompok, silakan berdiskusi dalam kelompok, dan saya akan memandu di dalam kelompok-kelompok tadi. Nah, jangan khawatir apabila kesulitan, nanti akan saya terjun langsung ke dalam kelompok anak-anak. Nah, gini anak-anak, secara garis besar, peta konsepnya kita awali dulu dari ide pokoknya materi. Ide pokok materi ini tentang apa anak-anak? Oke, betul sekali. Tentang Asmaul Husna. Misal, kita buat sebuah kotak nih di tengah. Kotak boleh, lingkaran juga boleh. Yang penting ada tanda di tengah, dan kita kasih materinya di tengah. Nah, materinya tentang Asmaul Husna. Nah, langkah selanjutnya, tatkala pembuatan mapping, di dalam video tadi kan banyak sekali materi yang kita dapat nih. Nah, mulai dari apa? Mulai dari Asmaul Husna itu sendiri, mulai dari definisi pengertian, ya kan? Oke, apalagi? Oke, Andi, betul sekali. Ada dalilnya. Berarti ide-ide tadi kita masukkan di dalam konsepnya. Misal kita kasih definisi di samping kanan atasnya. Betul. Ada juga ada dalil. Misal kita kasih di sebelah kiri. Dan apalagi? Oke, betul sekali Dina. Terkait dengan perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Berarti kita masukkan, misal di sini ada perilaku. Mungkin ada gambaran lagi anak-anak perilakunya. Kira-kira perilaku kita bisa terapkan di mana? Betul sekali. Kita terapkan di dimanapun kita berada. Misalnya di lingkungan keluarga. Boleh sekali. Misal kita masukkan keluarga. Boleh. Apalagi? Sekolah. Oke, boleh sekali. Kita masukkan lingkungan sekolah. Ada lagi? Betul sekali. Masyarakat. Nah, dari konsep ini selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat jalur-jalurnya ataupun panahnya. Nah, apa fungsi panah ini?
panah ini akan menghubungkan antara ide pokok dan sub-sub bagiannya. Nah, misalnya di sini tengahnya ada Asmaul Husna. Nah, kita coba apabila terkait dengan Asmaul Husna, ini hubungannya dengan apa? Dengan definisi, dengan dalil, dengan perilaku di rumah, di sekolah. Nah, kita coba gandeng-gandengkan. Nah, gandengkan bagaimana caranya? Silakan dibuat arah panahnya. Oke, dari gambaran global seperti ini, kira-kira apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, silakan angkat tangan dulu. Oke, terima kasih Devi. Pertanyaannya adalah terima kasih sekali. Apakah boleh dimasukkan kalimat-kalimat yang di luar yang dicontohkan tadi? Misalnya di sini mengintip. Oke, mengintip ada kaitannya dengan apa anak-anak? Oke, kaitannya dengan melihat, apakah boleh? Nah, boleh tidaknya nanti akan kita serahkan kepada kelompoknya. Silakan didiskusikan antara anggota satu dengan anggota yang lain, dan selebihnya nanti silakan dibuat mind mappingnya. Setelah itu di akhir nanti akan ada sesi presentasi. Oke, ada yang ditanyakan lebih lanjut lagi tatkala tata cara pembuatan mapping ini? Oke, saya kira cukup demikian ya. Oke, kalau begitu anak-anak silahkan membuat mind mappingnya sesuai dengan ide-ide di anggota kelompoknya. Dan yang pasti adalah kalian bebas dalam menentukan bentuknya, dalam menentukan arah panahnya, dalam menentukan ide-idenya. Ide itu tergantung dari angan-angan kalian. Yang jelas tidak boleh keluar dari materi pokok kita, yaitu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke anak-anak, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti Bapak akan mengelilingi setiap kelompoknya sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang dituangkan dalam bentuk mind mapping. Oke, silakan dikerjakan dengan baik anak-anak. Oke. Andi sangat aktif sekali, terima kasih. Oke, kelompok 1 ada masalah yang ingin disampaikan? Oke, betul sekali anak-anak. Jadi pembuatannya seperti ini, sangat bagus sekali. Kelompok 1 sangat kreatif, menggunakan kotak-kotak yang sungguh asik sekali, berwarna boleh. Pakai warna juga sangat bagus sekali. Ini menentukan, mempermudahkan kita dalam memahami alurnya. Alur merah ke sana, alur biru ke sana, boleh sekali. Ada yang ditanyakan anak-anak di kelompok lain mungkin? Oke, kelompok 3, silakan. Ini hasilnya sangat bagus sekali. Sip, betul. Apapun ide-ide di dalam kelompok K, silakan dianulir ataupun dimasukkan di dalam mind mappingnya dan nanti bisa dipresentasikan. Oke, luar biasa sekali. Kelompok 1 sangat luar biasa sekali. Ada satu yang sangat aktif yaitu Rina. Terima kasih sekali. Oke, anak-anak, ada yang dipermasalahkan? Oke, kelompok 4 jangan terlalu ramai ya, nanti bisa mengganggu teman-temannya. Yang jelas, karena ini kerja kelompok, silakan didiskusikan bareng-bareng, dan gaduhnya, ramenya harus membahas terkait dengan materi. Waduh, ini Raffi agak rame nih. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, saya kira cukup demikian ya terkait dengan pembuatan mappingnya. Dan sungguh sangat luar biasa sekali. Tadi Bapak sudah berusaha untuk berkeliling dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Alhamdulillah dari masing-masing kelompok memiliki gaya unik-unik ya. Gaya unik-unik terkait dengan mind mapping tadi. Yang jelas mind mappingnya bentuknya bagaimana, kita serahkan sepenuhnya terhadap kreasi anak-anak. Yang jelas tatkala kalian membaca mind mapping hasil dari kelompoknya masing-masing, bisa dimengerti bagaimana alurnya, bagaimana arahnya, dan nanti silakan dipresentasikan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di kelompok masing-masing. Oke, saya kira untuk pembuatan mappingnya sudah sangat bagus sekali anak-anak. Untuk selanjutnya kita coba presentasikan. Kira-kira enaknya kelompok pertama dulu yang presentasi, apakah dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan terakhir adalah kelompok 4. Diundi. Oke, nggak masalah. Anak-anak,
terkait dengan siapa yang presentasi terlebih dulu, saya kira karena sudah terbentuk masing-masing kelompok mulai dari 1 sampai 4, kita coba sesuaikan dengan nomor urut kelompoknya ya. Oke, kalau begitu kita kasih semangat applause untuk penampilan kelompok pertama. Oke, kelompok pertama yang terdiri dari Devi, Rangga, dan juga Somat. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya di depan, dan kemudian untuk tugas kelompok yang lainnya silakan memperhatikan dengan seksama, pastikan bahwa kalian adalah siswa-siswi SMP Negeri 2 Punung yang baik dan juga yang teladan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan mampu mendengar dengan baik. Nah, untuk tugas selanjutnya di kelompok yang lain yang tidak presentasi, silahkan catat ataupun hal-hal yang mungkin ingin kalian ketahui tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Nanti ada kesempatan untuk memberikan umpan balik. Nah, terima kasih sekali. Dan untuk yang bertugas mempresentasikan ataupun kelompok 1, silakan dipresentasikan perwakilan salah satu yang kalian tunjuk sebagai jubirnya ataupun juru bicaranya. Silakan disampaikan hasil dari pembuatan mind mapping tadi. Bisa kalian tempelkan di papan tulis ya anak-anak, bisa kalian ditempelkan di papan tulis, kemudian salah satu menerangkan kira-kira apa yang sudah dihasilkan oleh kelompok kalian. Nah, selain itu juga bagi anggota yang lain yang tidak presentasi dari kelompok 1, silakan memperhatikan apabila dari kelompok lain, kelompok 2, 3, dan 4, ada umpan balik ataupun pertanyaan ataupun sanggahan dan lain sebagainya, silakan dicatat. Kemudian apa? Kemudian berusaha di kelompok 1 akan memberikan umpan balik lagi. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai ya. Oke, anak-anak, silakan di kelompok 1 untuk mempresentasikan. Yang mempresentasikan siapa namanya? Oke, Andi. Oke, silakan. Oke, Pak Agus. Oke. Cukup, Pak Agus. Terima kasih. Mungkin sekitar itu anak-anak. Yang jelas kita apresiasi sekali terkait dengan hasil karyanya. Yang jelas karya ini kita sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, ini salah satu bukti bahwa apa? Bahwa kita sudah menerapkan salah satu pembelajaran tentang kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan kemampuan dan keinginan anak. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, alhamdulillah Bapak. Saya kira cukup demikian terkait dengan praktek saya, cuplikan khusus kegiatan inti di pembelajaran saya, Bapak. Oke. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus ini mengajarkan Asmaul Husna ya? Iya, Bapak. Asmaul Husna untuk SMP kelas 7. Betul, Bapak. Betul, ya. SMP kelas 7 dengan metode mind mapping. Betul. Ya, mind mapping. Ini saya minta pendapat. Untuk kelas 7, menurut Pak Agus, kira-kira alasan Pak Agus memilih mind mapping itu apa? Oke, terima kasih sekali Bapak. Yang pertama alasannya kemampuan anak di dalam menghafal ataupun melantunkan Asmaul Husna ini sangat kurang sekali. Kita coba setiap pagi hari itu ada pembiasaan pembacaan Asmaul Husna, tapi pada kenyataannya anak-anak cuma diam Bapak. Di awal pembelajaran pembiasaan itu anak-anak cuma diam. Entah itu diamnya karena apa, kita coba membuat asesmen awal ataupun diagnosa awal, ternyata dari SD anak-anak kesulitan di dalam menghafalkan materi Asmaul Husna. Nah, penggunaan metode mapping saya di dalam kelas tersebut, yang pertama saya ingin mengetahui sejauh mana terkait dengan Asmaul Husna, khususnya di materi itu kelas 7 itu kan ada 4, ada Asami, ada Al-Alim, ada Al-Khabir, Asami, dan Al-Basir. Nah, sejauh mana anak-anak di dalam menghafalkan bisa tercermin dalam mind mapping tadi. Yang jelas mind mapping kita biarkan anak berkreasi sejauh mana di dalam pemahamannya, dan apabila kita tengok di mind mappingnya, alhamdulillah sudah sebagian besar bisa, karena notabene-nya anak-anak itu pembelajarannya bertipe
visual ataupun mengandalkan gambar-gambar. Nah, yang jelas mind mapping Oke, ini bisa mengarah ke Pak sana, Agus. Bapak. Jadi tujuannya sebenarnya ingin apa ya? Kalau melihat tujuan di RPP-nya Pak Agus ini kan memahami sifat ya, Ya, sifat, betul. makna, menemukan cara menilai perilaku, Betul. membuat poster mengenai sikap beriman. Oke. Nah, kalau tujuan seperti ini, tadi sebenarnya Pak Agus pingin anak menghafal atau pingin anak supaya bisa memahami? Oke, gini Bapak. Terkait dengan RPP, betul sekali ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah memahami. Nah, memahami ini bisa tercermin di mind mapping. Ada Asmaul Husna, anak juga bisa menggambarkan definisinya apa, seperti peta konsep. Dan juga di tujuan kedua, itu bisa menilai perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Nah, kita coba di mind mappingnya, itu terkait dengan perilaku-perilakunya. Jadi, harapan saya dengan mind mapping, yang utama adalah Asmaul Husna, kemudian diturunkan ke dalam definisinya atau pengertian, otomatis anak-anak bisa memahami. Dan yang terakhir adalah dengan menuliskan ataupun perilaku-perilaku yang terkait dengan Asmaul Husna. Dan adapun tujuan ketiga di RPP itu kan membuat poster ya. Nah, salah satu poster itu adalah hasil mappingnya tadi, itu merupakan karya anak dan bisa dipajang di madingnya masing-masing. Begitu Bapak. Oke. Pak Agus Riyadi, kalau kita melihat dari perspektif teoritik, Ya Bapak. sebenarnya mind mapping ini kalau masuk dalam teori belajar, dia masuk kategori teori belajar apa Pak Agus? Kalau terkait dengan teori, mind mapping sebenarnya kan terbentuk dari diri siswa. Otomatis kita sesuaikan dengan teori belajar konstruktivisme, Bapak. Jadi mulai dari diri siswa dituangkan dalam mappingnya dan anak bisa menggambarkan apa pikirannya, dan saya kira ini sesuai dengan alur dari teori belajar konstruktivisme, Bapak. Konstruktivisme. Ya, Konstruktivisme benar teori konstruktivisme atau kognitivisme? kalau kognitif kan lebih condong ke dalam apa nggih, mengorganisir sebuah pengetahuan. Nah, bisa jadi pengetahuan ini kan dalam bentuk diskusi ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, terkait dengan konstruktivisme, ini kan lebih mengarah ke 5 panca indera mereka. Dari mereka melihat apa yang bisa siswa lihat, bisa dituangkan dalam mappingnya. Dan saya kira antara kognitif dan konstruktivisme lebih condong ke dalam konstruktivisme, meskipun dari segi pengetahuan atau kognitifnya ada di sana, Bapak. Ya, caranya membagi tadi itu masuk di proses konstruktivisme. Siap, Bapak. Tapi dari posisi perubahannya itu masuk ke perubahan persepsi dan pemahaman. Kalau perubahan persepsi dan pemahaman ini kan bukan masuk ke kognitivisme, kognitif. Iya, betul sekali, Bapak. Jadi antara Ya, betul. jadi prosesnya tadi itu bagian Konstruktif, dari konstruktivisme. siap, Ya, tetapi perubahannya itu masuk ke perubahan kognitif. persepsi dan pemahaman. Oke, itu ya Pak Agus. Siap, Bapak. Oke, lanjut kita Pak Agus. Pak Agus, ini RPP atau modul ajar Pak Agus? Sebenarnya saya buat RPP Bapak, meskipun di modul ajarnya ada, supaya mempermudah saja. Karena kan di sekolah kita baru dua tahun ini menggunakan kurikulum Merdeka, dan istilah modul ajar saya kira juga ada sesuatu hal-hal yang baru. Nah, untuk penerapannya saya coba dalam bentuk RPP saja Bapak, supaya mempermudahkan saja. Oh, tapi saran saya karena memang konteksnya ini kan ataupun kontekstualisasi dari pusat itu kan kurikulum Merdeka. kurikulum Merdeka ya Pak Agus ya. Siap Bapak. Nah, biar nanti Pak Agus dalam proses berikutnya lebih mudah dan juga tidak, maaf dalam tanda kutip nanti disalahkan, Siap Bapak. lebih baik saran saya dilakukan perubahan ke modul ajar. Siap Bapak, siap. Oke, gitu ya. Siap Bapak. Baik, kalau Pak Agus membuat TP, ya, TP itu kalau dilihat dari RPP Bapak ini,
kan akhirnya tidak muncul TP-nya. Yang muncul adalah KKTP-nya kan ya. Ya, dari apa namanya, dari RPP-nya ini. Nah, jadi kalau Pak Agus membuat TP, KTP itu terdiri dari unsur apa saja, Pak Agus? Kalau di apa nih kok tujuan pembelajaran, kalau kita lihat di dalam modulnya, di dalam modul paket itu yang pertama kan ada ada metode yang digunakan. Nah setelah itu baru ada materi yang digunakan yaitu Asmaul Husna dan juga ada Nah, sasarannya. yang saya tanyakan, TP itu tujuan pembelajaran itu unsurnya itu terdiri dari apa saja? Mohon maaf Bapak, sepertinya belum begitu jelas Bapak. Oh gitu. Ya, Ya, kalau kita bikin TP itu kan acuan kita kan CP ya. betul CP sekali. itu kan ya. Capaian Nah, pembelajaran. di CP itu ada 2 unsur yang memang harus kita penuhi. Pertama kompetensi Iya, dan konten. Nah, kompetensi dan konten. Kompetensi itu apa, Pak kompetensi itu Agus? kemampuan anak Bapak. Kemampuan di bidang Di, tentang hal apa? boleh jadi di bidang pengetahuan juga kompetensi, boleh jadi di bidang keterampilan Pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. sikap. Ya, Ya, itu betul yang Bapak. kompetensi ya, mencakup sikap, pengetahuan, Betul sekali, keterampilan. betul sekali. Ya, ya kalau Bapak lihat bagaimana mereka mendemonstrasikan, nah itu bagian dari kompetensi itu. Betul. Kalau konten, Gini Bapak, kalau konten di dalam kurikulum Merdeka itu ada 3 hal. Konten itu kan materi Bapak. Materi yang kita gunakan di stimulus awal itu kan saya menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran termasuk konten juga, ada daftar Asmaul Husna itu juga terkait dengan konten juga Bapak. Gitu. Nah, konten itu ya, konten itu kan konsep utama yang akan kita jadikan ini apa namanya, akhir ya, untuk Siap yang Bapak. akan kita ukur di akhir. Oke, itu ya Pak Agus. Siap Bapak. Pak Agus, kalau saya tanya terkait dengan apa tadi ya, untuk kelas 7 itu, kalau dan untuk kelas 7 itu, menurut panjenengan pernah mengajar dengan model ini Pak Agus, model mind mapping itu? Pernah Bapak. Sebenarnya model mind mapping ini akan saya gunakan sebagai judul PTK juga Bapak. Alhamdulillah sudah saya kerjakan. Menurut panjenengan kalau sudah pernah mengajarkan, relevan nggak dan kondusif nggak dengan kondisi kelasnya Pak Agus? Sebenarnya kalau kondusif itu relatif Bapak, karena metode saya adalah metode berdiferensiasi ataupun kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak, otomatis kan setiap kelompok berbeda-beda. Apabila saya menangani di kelompok 1, kelompok sebelahnya itu sangat ramai sekali Bapak. Dan saya kira ramainya ini ramai hal yang positif karena terkait dengan pembahasan materi tersebut Bapak. Insya Allah bisa relevan Bapak. Oh ya, kalau melihat ininya, kalau melihat dari apa namanya prosesnya, bagaimana responnya anak-anak itu? Untuk yang pertama, karena sebagian sekarang kan banyak memanfaatkan HP ataupun media. Nah, kita proses awal kita kasih stimulus dulu terkait dengan video pembelajaran. Alhamdulillah, antusias anak sangat terbangun sekali. Setelah itu berkaitan dengan gaya mereka coret-coret ataupun pembuatan konsep, kita kita sediakan sebuah media kertas dan sudah juga ada ballpoint dan lain sebagainya, spidol. Anak-anak bisa menuangkan ide kreativitasnya dalam bentuk mind mapping tadi. Saya kira antusias anak sangat luar biasa sekali dan mungkin ada satu segi agak negatifnya yaitu terkait dengan agak terlalu berlebihan anak ketika mengutarakan ide-idenya. Mungkin bisa ramai dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak. Oke. Kalau dari sisi asesmennya bagaimana Pak? Pakai apa ini Pak? Oke, Pak Agus. asesmen awal saya itu menggunakan seperti angket bahwa di awal itu kita coba angketnya anak itu terkait dengan gaya belajar. Gaya belajar anak lebih condong kemana?
sebagian besar itu condong ke visual, melihat gambar-gambar dan lain sebagainya. Dan meskipun juga ada yang bertipe apa nggih, suka gerak ataupun kinestetiknya, saya kira melalui mind mapping ini bisa mencakup ketiga hal. Visualnya dapat karena melalui gambar, untuk audionya insya Allah juga anak dapat terkait dengan video pembelajaran, ada suara-suaranya, dan kinestetik saya kira bisa dimanfaatkan melalui kegiatan apa gini, wow, berdiskusi di dalam kelompok dan juga presentasi, Bapak. Oke. Kalau apa namanya, apa ini melakukan proses ini enggak? Proses diagnostik enggak? Itu tadi Bapak, untuk asesmen diagnostiknya kita berbicara terkait dengan gaya belajar anak-anak, gitu Bapak. Nah, kalau asesmen ininya apa, formatif sumatifnya? Untuk sumatifnya tadi kan di dalam saya mempraktekkan, saya kan juga membuat sebuah catatan. Nah, catatan itu merupakan sebuah asesmen formatif, itu terkait dengan spiritual mereka. Seharusnya ini di awal, apakah anak mengutarakan doa dan lebih lanjutnya lagi. Dan terkait dengan proses tadi, saya mencoba menilai berbentuk apa ya, sikap mereka, sikap dan keterampilan mereka di dalam proses diskusi, dan itu saya kira masuk di dalam asesmen sumatif. Nah, untuk formatifnya sebenarnya untuk RPP ini kita rancang 2 pertemuan, Bapak. Di pertemuan kedua anak-anak lebih mengarah ke apa ya, ke tes pengetahuannya. Kita kasih soal di dalam bentuk Google Meet, di sana ada berbagai macam soal, dan juga ada tes kedua itu membuat sebuah produk. Nah, saya kira itu merupakan bentuk penilaian dari formatifnya, Bapak. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Agus, kita masuk ke B3 ya. Siapa Pak? Pak Agus pegang Quran? Pegang Bapak. Oke. Pak Agus, silahkan buka surat Al-Baqarah. Siap Bapak. Untuk ayatnya Bapak? Ayat yang ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-8. 6, 7, 8 ya. Siap Bapak. Oke, silahkan Pak Agus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Sadaqallahul azim. Sudah Bapak. Ya, sudah ya. Cepat ya Pak Agus. Kebetulan sekali. Kayaknya Pak Agus apa perlu diulangi Bapak? Oke, masih kalau di ayat yang ke-6 itu masih ingat tajwidnya Pak? Iya Bapak. Yang Kalau ayat innalazi. ke-6 itu coba keluarkan satu saja hukum tajwid. Innalladzina. Nah, ada alif lam itu bertemu dengan zal, itu bacaan alif lam syamsiah Bapak. Syamsiahnya adalah huruf zal. Gitu Bapak. Oke. Lanjut. Kalau am lam tungzirhum nun, nah ada hukum nun di sana, itu apa Pak? Nun mati bertemu dengan zal itu samar-samar Bapak ataupun ikhfa Bapak. Masih ya? Oke. Oke Pak Agus, untuk tulisannya silakan nanti Pak Agus menulis ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah ini. Tapi divideokan ya Pak Agus ya, jenengan lagi nulis itu divideokan. Siap Bapak. Lalu nanti kirim ke saya. Saat nulisnya divideokan. Siap Bapak. Oke, makasih Pak Agus. Izin bertanya Bapak, kira-kira di dalam memvideokan itu apakah di dalam waktu yang sama di Zoom ataupun menunggu yang lainnya gimana gitu Bapak? Atau di luar Zoom Bapak? Setelah ini nanti selesai ujian selesai. Siap Bapak. Setelah ini nanti dikirim ke saya. Oke siap ya. Bapak, siap Bapak. Oke, lanjut. Insyaallah Pak Sarju. Oke.
Baik, terima kasih Pak Agus Riyadi. Siap Bapak. Saya mendengarkan proses pembelajaran, ya pengen bertanya lagi untuk memperkuat apa yang ditanyakan oleh Pak Yufridal ya. Siap Bapak. Ya. Kaitannya dengan mind mapping, Pak. Siap Bapak. Saya tadi mendengarnya kayaknya jenengan lebih didominasi mengajarkan cara bikin mind mapping. Apa ya? Apa begitu? Sebenarnya gini Bapak, Kayaknya loh saya dengan mind mapping kan lebih mengarah ke pembuatan peta konseptu anak-anak, dan saya lebih mengarah ke mendampingi di dalam kelompok tersebut bagaimana mereka mengutarakan ide-idenya dalam bentuk mind mapping Bapak, seperti itu. Ya, tapi kayaknya menjadi lebih dominan untuk menerangkan atau mendampingi cara membuat mind mapping. Betul sekali Ngajari Bapak. cara membuat mapping. Betul sekali Bapak. Padahal tujuan pembelajarannya kan memahami makna Asmaul Husna gitu. Sehingga saya mencermati tujuan pembelajarannya tidak ketemu karena lebih didominasi menjelaskan caranya membuat mind mapping gitu. Kalau mind mapping misalkan mendampinginya, tentu pada proses pemahaman pemahaman Asmaul Husna yang 4 itu mestinya yang lebih diutamakan. Sama dengan kita jigsaw, Pak. Kalau pakai jigsaw kita menggunakan cara-cara jigsaw untuk memahamkan materi, atau kita mengedepankan mengajarkan bagaimana menggunakan jigsaw. Kalau jigsaw itu sebagai satu metode pembelajaran. Kira-kira seperti apa Pak Gus? Betul sekali Bapak, karena terbatasan waktunya sebenarnya kan runtut mulai dari stimulus, kemudian di tahap selanjutnya itu ada pengarahan terkait dengan metode saya mapping. Apabila di kelas sebenarnya waktunya lebih longgar sekali, jadi di dalam memahami sebuah konsep ataupun memahami Asmaul Husna, ya harapan saya adalah anak tersebut melalui metode ini bisa mengungkapkan sendiri pemahamannya, dan di sesi akhir itu ada sesi di bagian penutup ada refleksi, baru kita fokus pemahaman ke sana Bapak. Jadi di awal biar kaitannya dengan student centered menjadi juga tidak terwujud kan? Kan mestinya kalau menurut saya Pak Agus kan cukup memberi catatan langkah membuat mapping misalkan itu. Dari terus materinya ini diberikan, nah pada saat pemahaman itu kemudian masih ada yang kurang jelas, baru diberi penjelasan per kelompok. Sehingga tidak terdominasi oleh menjelaskan bagaimana mind mapping itu dibuatkan gitu loh maksud saya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Kecenderungan yang muncul itu adalah bagaimana anak itu bisa memahami makna Asmaul Husna ya, dan hubungannya dengan yang lain. Nah, kaitannya dengan itu kan di dalam proses pembelajaran yang mind mapping itu hanya sebagai metode strateginya. Betul, bukan materinya maksud saya gitu. Siap Bapak. Ya toh? Siap Ya, Bapak. jadi menurut saya tadi makanya waktu terbatas yang sedikit itu bagaimana mempola agar supaya tujuan pembelajaran itu tercapai kan gitu dah. Siap Bapak. Itu yang terpenting proses pembelajaran itu. Ditopang dengan metodenya. Betul. Kemudian nanti diukur dengan asesmennya kan gitu. Siap Bapak. Itu mestinya begitu. Sehingga yang tampak mestinya bagaimana diskusi itu memecah Asmaul Husna dari sisi makna maupun hal yang lain yang akan ditentukan dalam bentuk mind mapping itu mestinya. Siap Bapak. Nah itu tolong nanti diperhatikan Pak. Jadi jangan terjebak pada metodenya, tapi kita harus mengedepankan dari kontennya, karena metode itu hanya sarana untuk memecah pemahaman itu agar bisa dipahami. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Bagian. Nah saya juga lihat kalau kita lihat penilaian. Betul. Penilaian rubrik penilaiannya yang produk itu mind mapping misalkan. Ya, Bapak.
Itu kok ada 2 di perencanaan itu ada persiapan, di tahap proses dan persiapan. Ini sebenarnya, uji apa, Pak? Uji kinerja apa uji apa, Pak? Sebenarnya di dalam penilaian asesmen khususnya di rubrik mapping ini adalah uji kerja, uji kinerja anak Bapak di dalam membuat Uji sebuah metik produk. ya. Betul. Terus tapi kan ada 2 perencanaan, di perencanaan A itu juga persiapan, kemudian di tahapan proses juga ada persiapan. Gini Pak, biasanya di tahapan perencanaan itu kan baru memahami sekedar konsepnya saja Pak. Nah ketika perencanaan di dalam kinerjanya itu sebuah anak-anak perlu mempersiapkan alat dan lain sebagainya untuk menuangkan dalam bentuk gambarannya tadi Bapak. Jadi perencanaan di awal sekedar konsepnya saja, untuk perencanaan di pelaksanaan itu terkait dengan alat dan lain sebagainya Bapak. Seperti itu. Nah terus ada lagi jenis produk, kenapa harus dipisahkan? Tidak masuk di persiapan dalam memahami konsep. Gini Bapak, sebenarnya di produknya kan tidak hanya di mind mapping saja. Kita serahkan kepada anak-anak. Anak-anak mau membuat apa, salah satunya mind mappingnya sudah dipraktikkan dalam kelompok. Anak juga bisa membuat produk yang lainnya Bapak. Misalnya kaligrafi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak, keinginan saya. Ya mestinya kalau pilihan jenisnya kan sudah masuk dipersiapkan. Di persiapan itu mestinya tidak harus terpisah. Tapi sepanjang saya pahami untuk penilaian kinerja itu ya persiapan itu di dalamnya ya memberikan alat-alat, pemahaman terhadap langkah pembuatan dan lain sebagainya itu sudah di perencanaan atau yang disebut juga kata lain dengan persiapan. Kalau tahap proses itu sudah semua itu sudah dimulai dalam proses. Sama dengan kalau kita buat roti ya sudah mulai mengaduk, mencampur, kemudian mengaduk, kemudian mengukur kekentalannya kan itu namanya proses. Siap Kemudian Bapak. bakarnya kan itu namanya proses. Sehingga pada saat proses itu tidak bingung baru mempersiapkan alat, tapi itu semua sudah ready kan gitu. Siap Bapak. Ya, Akan saya koreksi baru kembali yang Bapak. tahap terakhir itu produknya yang dinilai kan. Kalau Siap. penilaian produknya seperti apa Pak kriterianya? Untuk kriterianya sudah kita bikinkan rubriknya, itu ada skor 1 sampai 5 di lembar terakhir itu ada bagaimana persiapannya. Misalnya untuk skor 5, anak-anak betul-betul mempersiapkan mulai dari A sampai Z, ada kriterianya dan bagaimana untuk menilai sebuah produk, kita juga buatkan rubriknya Bapak, seperti itu. Apa rubriknya seperti apa Pak? Rubriknya misal terkait dengan materi Asmaul Husna. Fokusnya kan ada pemahaman. Nah, di dalam memahami kan otomatis ada definisi, ada juga dalil dan lain sebagainya. Untuk mengenal nilai-nilai di sana ditampilkan perilaku yang mencerminkan. Nah, dari aspek-aspek ini apabila ada di dalam produknya mind mapping, otomatis kita kasih kriteria yang nilai tinggi Bapak, seperti itu. Kalau Ada. sepaham saya menilai produk, kalau saya tarik ke tadi contoh saya bikin roti, itu kan dilihat bentuknya Pak. Betul. Bentuknya menarik atau tidak. Kalau mind mapping misalkan dibuat kotak, kotaknya itu menggambarkan apa? Menggambarkan sub Asmaul Husna, makna Asmaul Husna apa induk Asmaul Husna kan begitu. Bentuknya Siap yang Bapak. berbeda-beda. Oke, siap Bapak. Kalau di dalam apa namanya tag itu kan ada body tag-nya, kemudian ada cabang-cabangnya kan itu. Siap Nah, Bapak. adalah body tag dengan cabangnya dari bentuknya pun berbeda sehingga orang akan bisa membaca, oh ini bukan induk, ini bukan body tag kan gitu bahasanya kan. Kalau orang bilang, oh ini induknya, ini cabangnya, ini rantingnya itu kelihatan. Melihat gambarnya aja. Mind mapping itu seingat saya seperti itu diantaranya. Nah, Terima kasih Bapak. kalau produknya dari roti, dari sisi bentuk kemudian warna. Terus kalau roti misalkan tingkat rasa, itu dari produk. Nah tentu bagian-bagian seperti ini kan bisa ditarik misalkan kalau ke Asmaul Husna, misalkan dari sisi bentuk, Betul. menarik enggak bikinnya Betul. kan gitu. Jadi bukan kaitannya dengan Isi. makna Asmaul Husna, tapi bentuk kotak yang jenengan kehendaki itu seperti apa, yang baik, kemudian yang kurang baik seperti apa. Itu sekedar
coba merefleksi aja Pak Agus ya. Terima kasih sekali Bapak. Yang Ya, jelas coba. banyak sekali materi dari yang awal tadi rubriknya itu terkait dengan isi dan alhamdulillah ada tambahan dari Pak Ju. Kita masukkan di dalam segi bentuknya Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Iya. Jadi seperti itu ya terserah. Tapi saya hanya mencontohkan yang saya coba menganalisis, menilai produk itu seperti itu. Jadi tidak menyangkut konsep, tapi menyangkut bentuk dan ketertarikan orang terhadap bentuk itu sendiri bisa dilihat dari warnanya juga kan gitu kalau barang lo ya. Siap Nah, Bapak. tadi kalau Asmaul Husna nanti Pak Agus sendiri yang tahu yang harus mengemas dan membentuk seperti apa. Siap Bapak. Oke, baik Agus, kita lanjut ke apa namanya itu ya, ke P5 Pak ya. Siap Bapak. Di dalam proses menyusun P5 itu sebenarnya tujuannya P5 itu apa Pak? Sebenarnya di tujuan P5 itu terkait dengan apa nggih? Pendalaman, karena P5 kan salah satu program kokurikuler. Jadi pendalaman sebuah materi yang ada di mata pelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan anak di lingkungan sekitarnya. Gitu Bapak, sepahaman saya. Ya. Kalau itu tujuannya, kemudian modul P5 Pak Agus itu di mana letak kontekstualisasinya dari pelajaran dengan kehidupan anak sehari-hari. Terima kasih Bapak. Saya mencoba karena selaku guru agama sendiri di sekolah yang jumlah rombelnya ada 11, jumlah anaknya ada 293 di awal PPDB itu saya mencoba membuat asesmen terkait dengan kemampuan sholat anak Bapak. Sholat itu sangat susah sekali dan saya mencoba membuat P5 itu temanya adalah bangun jiwa dan raga. Untuk topiknya adalah sebelum dan sesudah akil balik. Nah, kontekstualnya adalah materi ini lebih fokus ke penerapan hukum syariat, salah satunya adalah sholat. Nah, sebagian besar anak ini ketika berbicara sholat sangat jauh sekali Bapak. Jauh prakteknya juga dan ada sebagian anak yang tidak bisa baik bacaan ataupun gerakan. Saya kira kontekstualnya seperti itu Bapak. Kalau kaitannya dengan kontekstualisasi anak-anak, ada enggak hubungannya dengan kehidupan anak-anak di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat? Sangat besar sekali Bapak. Mohon maaf karena notabene-nya saya tinggal di desaan di sebuah wilayah yang dulunya itu adalah area yang suka minum minuman keras, mabuk dan lain sebagainya. Kemarin saya mencoba tanya kepada anak bagaimana kehidupan ataupun praktek sholat di rumah. Ternyata dari segi orang tua juga jarang yang melaksanakan sholat dan saya berusaha melalui modul P5 ini anak bisa betul-betul menerapkan sholatnya dan juga diharapkan bisa dikerjakan di rumah dan bisa memengaruhi keluarganya Bapak. Seperti itu. Iya. Nah, terus Pak Agus bagaimana mengevaluasi program atau yang disebut P5 itu sendiri? Untuk mengevaluasi sebenarnya kita berkolaborasi dengan mapel yang lainnya khususnya wali kelas tersebut. Nah, kita kerjasama dengan pihak orang tua. Bentuknya bagaimana? Di dalam asesmennya P5 kita buat ada jurnal sholat dan sepertinya dan di bawahnya ada tanda tangan, ada nama guru, nama wali dan juga kita sertakan orang tuanya Bapak. Jadi asesmen kita salah satunya melalui jurnal kegiatan sholat kehidupan sehari-hari Bapak. Itu anak SMP apa Pak? Anak SMP Bapak, sebenarnya saya juga khawatir karena materinya itu akil balik yang notabene-nya seharusnya di SD tingkat tinggi kelas 5 dan kelas 6, tapi pada dasarnya di wilayah saya ketika saya membuat sebuah daftar kemampuan baca sholat dan gerakan anak itu hampir separuh anak bisa dan anak nggak bisa, jadi berimbang Bapak. Jadi saya memperhatikan diri untuk mengukilnya kembali melalui P5 tadi Bapak. Baik. Kalau dikaitkan dengan keberlanjutan dan istilah orang konsistensi atau istiqomahnya di dalam melaksanakan atau tugas anak pada usia akil balik. Betul. Itu sebenarnya yang dibutuhkan apa loh Pak? Sebenarnya kalau diajarkan secara kognitif kan sudah diajarkan dari SD. Betul.
Sebenarnya harapan Nah, kita ada sebentar, sebuah yang konsisten, Bapak. sebentar. Ya, Pak. Nah, sementara di SMP tidak bisa berlanjut, itu sebenarnya problemnya dari mana gitu loh? Menurut Pak Agus dari mana, Pak? Kalau menurut saya sendiri problemnya yang pertama itu dari diri mereka sendiri, Bapak. Dari anak sendiri itu apabila melaksanakan khususnya materi sholat ini ya terkadang malas juga dan juga didukung oleh lingkungan keluarga Bapak yang notabene-nya itu hampir hampir sebagian anak itu mengalami orang tua yang tidak mau sholat. Jadi saya kira motivasi dari diri sendiri dan juga lingkungan di sekitarnya yang tidak mendukung untuk keberlanjutan materi ini dari SD sampai ke SMP Bapak. Nah, untuk dari dirinya sendiri siswa, itu apa yang mesti harus yang jenengan rancang di dalam modul itu, modul P5 itu? Ada enggak? Ada Bapak. Yang jelas itu tadi eh, salah satu kegiatan di P5 saya itu melalui kegiatan sungai. Sungai itu ya istilahnya cuma alur saja di SD seperti ini, masuk ke akil balik seperti ini, dan apa yang dijelaskan kita kasih anak-anak panahnya ibaratnya. Nah, untuk apa yang memberikan motivasi ke anak ataupun faktor dari diri sendiri ya otomatis melalui pemahaman Bapak. Pemahaman bahwa dia sudah akil balik dan ini harus ada ataupun dilaksanakan sesuai dengan syariatnya masing-masing seperti itu Bapak. Jadi fokus ke Itu pemahamannya. kalau ditarik contoh yang terjadi, Pak ya. Para koruptor itu sebenarnya juga menerima pendidikan dari SD, SMP, SMA. Betul. Tapi pada posisi tertentu dia korupsi juga. Misalnya dari contoh itu. Kalau ditarik lebih kecil ya tadi, dari SD kan sudah diajari. Siap Bapak. Bahkan karena sekarang ini anak SD itu tidak semata-mata 9 atau 10 tahun sudah akil balik, kadang-kadang yang perempuan 8 tahun sudah tidak sedikit yang sudah Akil balik balik. gitu ya. Siap Bapak. Tapi sampai pada titik misalkan SMP kelas telu bahkan mungkin SMA pun masih masih belum bisa mencerna dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim yang akil balik gitu maksud saya. Siap Bapak. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan kalau dari diri sendirinya kemudian jangan contohkan misalkan ke sungai, nah apa ada hubungannya dengan perintah sholat gitu. Misalkan kalau kita nekankan pada sholat sebagai bagian dari kewajiban akil balik. Gimana, Pak? Gini, untuk sungai kan sekedar metode saja, ibaratkan Nah, mengalir. Nah, salah satu mengalirnya adalah dari segi usia. Dapat dipastikan di dalam usia tertentu, anak pasti akan mengalami sebuah akil balik. Nah, namun di sisi lain juga, melalui sungai tersebut kita juga bisa belajar ada suatu hal yang tidak bisa kita tentukan sesuai dengan usia. Misal tingkat pemahamannya. Nah, melalui sungai tadi kita jelaskan ada konsep-konsepnya ibaratnya sungai kecil, sungai besar adalah sungai dari segi usianya. Nah, kecil-kecil itu mencerminkan terkait dengan tugas dan fungsinya. Misal di usia tertentu anak harus begini. Nah, usia di akil balik ada hal-hal yang diwajibkan untuk mereka. Nah, saya kira ini ada kaitannya Bapak. Dan sungai tersebut merupakan sebuah metode saja Bapak. oh gitu ya. Tapi ada satu catatan menurut saya, Pak. Yang kaitannya diri sendiri itu sebenarnya yang perlu dibangun itu adalah kesadaran, Pak. Bukan sekedar pengetahuan, tapi kesadaran. Nah, membangun kesadaran ini yang tidak gampang. Agar supaya bahwa perilaku seperti ini menjadi sebuah kesadaran, menjadi budaya itu kan yang sulit. Bahwa ini penting. Kalau dia tidak didasarkan pada kesadaran bahwa itu suatu kebutuhan, maka ya sholat dijalankan hanya sekedar aja. Kalau ada gurunya mau sholat di rumah bisa aja, alasan dengan orang tuanya katanya sudah sholat, tapi belum sholat juga. Oleh karena itu sampai saya contohkan, kenapa ada koruptor padahal dia sudah belajar agama khususnya Islam dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin yang alumni pondok. Karena memang tidak memiliki kesadaran yang menjadi budaya gitu, menjadi sebuah kebiasaan. Nah itu sebenarnya yang jadi tantangan guru agama kan itu. Siap Bapak. Makanya kenapa kemudian saya melihatnya
anak-anak itu ya kalau sedang sholat saya kira secara konseptual kan dia sudah tahu, praktek sudah, tapi kesadaran untuk menjalankan itu kan yang agak sulit gitu. Betul. Nah, itulah tantangan guru agama di sekolah itu seperti itu. Siap, Pak. Nah, tentu dengan stakeholder-nya yang disebut dengan komite sekolah, bagaimana sebenarnya harus dibangun oleh sekolah. Dalam hal ini kaitannya kalau ibadah ya guru agama, kalau yang lain ya guru-guru yang relevan, itu untuk memberikan membangun sebuah kesadaran bersama antara orang tua dengan guru atau sekolah, kemudian anak menjadi objek bangunan kesadaran itu yang penting kan, yang itu, Pak. Kalau sadar itu sudah terbangun, maka sebenarnya tanpa harus ada guru, sholat itu mesti dikerjakan. Saya yakin itu. Siap, Pak. Karena kesadarannya sudah muncul gitu. Baik, itu yang kaitannya dengan modul B5, Pak. Terima kasih, Kembali Pak. kita teruskan ke PTK, Pak. Siap, Pak. PTK. PTK itu kan penelitian tindakan keras. Sebenarnya PTK itu siapa yang punya kepentingan, Pak? Sebenarnya yang punya kepentingan itu ada 3 sepengetahuan saya, Bapak. Yang pertama adalah guru itu sendiri. Nah, kepentingannya apa? Apabila menemukan sebuah permasalahan di dalam pembelajarannya, entah itu kaitan dengan motivasi ataupun hasil belajar, otomatis melalui PTK guru tersebut akan menemukan sebuah solusinya dan itu menjadi kepentingan dia sendiri. Nah, dari segi sekolahan, kepentingannya untuk apa? Yang pertama adalah kepentingan terkait dengan sumber belajar, Bapak. Biasanya di sekolah saya kan PTK dari masing-masing guru bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar siapapun juga warga sekolah yang diletakkan ataupun didokumentasikan di dalam perpustakaan. Nah, dari segi kepentingan anak juga melalui kegiatan PTK otomatis mereka akan istilahnya menemukan hal-hal baru dalam metodenya sesuai dengan PTK-nya. Nah, kegiatan halal baru ini tercermin dalam penerapan setiap siklusnya, Bapak. Otomatis di antara siklus 1 dan siklus kedua kan ada pembedanya dan itu merupakan sebuah pengalaman tersendiri bagi siswa. Seperti itu, Bapak, menurut saya. Nah, kalau dilihat dari sisi kompetensi atau kompetensi guru, sebenarnya kayak PTK itu masuk di wilayah yang mana, Pak? Di kompetensi guru. Kan dimasuk di wilayah kompetensi guru yang mana? Kalau kita misalkan melakukan PTK itu gimana, Pak? Masuk wilayah kompetensi yang mana, Pak? Kompetensi guru kan ada pedagogik, ada lupa ya Allah, astagfirullah. Sosial. Betul, sosial, ada kepribadian, ada kognitif juga. Saya kira masuk ke ranah kognitif. Kognitifnya di mana, Pak? Kok ada kognitif itu? Kok saya nggak pernah dengar itu di. Makanya lupa Bapak saya. Mohon maaf sekali, Bapak. Kompetensi guru. Coba diingat-ingat 4 kompetensi itu apa? Kepribadian, sosial, pedagogik. pedagogik. Oh iya, pedagogiknya. Pedagogik, kepribadian, sosial. Satunya apa, Bapak? Lupa ya. Betul, Bapak. Lah PPG itu apa? Keprofesionalisme. Jadi kompetensi profesional. Betul, Bapak. Jadi saya kira di PTK mengarah ke sana, Bapak. Jadi profesional, pedagogik, sosial, kemudian kepribadian. Tapi ada satu kompetensi khusus untuk guru agama loh, Pak. Kompetensi Betul, apa? Pak. Apa leadership nih, Bapak? Kepemimpinan. Oh ya, leadership ya. Betul. Kenapa guru harus leadership itu? Gini, mungkin karena ini cuma pendapat umum saja. Kita lihat di Pancasila, otomatis yang pertama kan terkait dengan ketuhanan. Saya kira menjadi pokok utama di sana, Pak, harus yang pertama kali, yaitu terkait dengan nilai-nilai keagamaan ataupun ketuhanan, Bapak. Ya tadi kan yang kelima tadi kan kompetensi leadership kan. Ya hubungannya gimana dengan persoalan kompetensi leadership kok hanya khusus guru agama?
Ya mungkin kaitannya dengan spiritual banyak mengarah ke nilai-nilai agamanya Bapak. Menurut saya seperti itu, karena khusus guru Oh agama gitu. saja. Ya, ya boleh aja. Jadi bisa aja. Tapi kan yang disebut bahwa tiap orang itu harus mesti jadi pemimpin kan itu. Siapa Pak? Nah, pemimpin harus punya jiwa leadership kan. Baik itu pemimpin keluarga maupun yang lain. Tapi kenapa kemudian difokuskan kepada guru agama? Karena guru agama itu dinilai memiliki banyak nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru, khususnya agama yang bersumber dari Quran dan hadis itu. Sehingga diharapkan guru yang lain sebenarnya walaupun tidak ada aturannya, dia akan mengikuti apa yang dilakukan guru agama kan gitu. Itu kalau yang kompetensi leadership itu ada di mana, Pak? Maksudnya gimana Pak? Di peraturan pemerintah itu loh, atau secara hukum itu. Secara dasar hukum dia masuk di mana? Ingat enggak? Oh, udah ingat Bapak Pak. Oh ya, enggak apa-apa kalau lupa, nanti diingat-ingat lagi. Ya, itu masuknya di Permenak, Pak. Jadi tidak ada di Dikbud itu enggak ada itu, karena itu tambahan dari kompetensi 4 itu. Gitu. Nah, terakhir Pak, Pak Agus, misalkan ada yang bukan guru, katakan calon guru, terus melakukan penelitian tindakan kelas. Menurut Pak Agus bagaimana? Saya mengaca pada diri saya sendiri Bapak, di mana PTK ini jujur saja saya baru melaksanakan pertama kali itu di 2018. Itu saya mencoba membuat PTK terkait dengan metode tank pair share. Tank, pair, dan share. Sebenarnya cuma istilah diskusi saja, itu terkait dengan pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Nah, pada waktu itu status saya bukan guru dalam sebenarnya, saya baru sukuan dan saya kira tidak ada masalah sama sekali. Yang jelas tujuan utama kita karena kita sudah berniat menjadi guru meskipun baru sukuan, saya kira menjadi tonggak awal agar dia mampu meningkatkan keprofesionalisme sendiri Bapak. Saya kira seperti itu. Oh ya, jadi kan jadi polemik kan ya. Misalkan masih calon guru bikin PTK gitu. Masih calon guru jadi PTK itu sebenarnya tepat atau tidak kan gitu. Menurut saya ya kalau guru melakukan PTK itu calon guru itu ya sebenarnya satu tindakan yang kurang pas kan itu. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi PTK itu sendiri kan sebenarnya untuk mengatasi problem pembelajaran yang nanti akan digunakan sebagai tindakan berkelanjutan. Nah, kalau calon mahasiswa sebagai mahasiswa itu kemudian dia hanya sekali melihat kemudian praktek mengajar habis itu tidak melanjutkan untuk mengatasi problem, nah kan berarti sebenarnya kontribusi hasil PTK-nya menjadi tidak ada kan itu. Nah, itulah sebenarnya PTK itu memang hak prerogatifnya guru yang sudah ngajar, bukan yang calon guru. Tapi penguasaan terhadap teori PTK itu memang wajib ada di mahasiswa calon guru kan gitu. Oke, Itu bedanya. Baik, saya kira itu Pak Agus ya ujian kita. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ju, terima kasih Pak Jufrizal. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan, Pak Agus? Mohon izin untuk meninggalkan ruangan dan mengerjakan tugas tadi, Bapak. Oh ya, siap Pak Agus, kita tunggu.